Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umui berharap yang berdiri boleh duduk. Nanti foto-fotonya setelah selesai acara. Insya Allah nanti mumu yang berdiri, ibu-ibu yang duduk. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jauh indallah. Usalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim. Lakinkan ismuhum ta'ziman wa takriman. Mohon maaf kepada para ulama, kepada para kiai ajudan semuanya. Mumui tidak bisa sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijadikan ulama-ulama yang istiqomah, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jajaran kepemerintahan adalah dari segala kekurangan kita. Mudah-mudahan lewat maulid kekurangan ibadah kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lebih-lebih mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Mumui membayangkan begitu umat mencintai Nabi Muhammad, sedangkan kehadiran Mumui saja panitia begitu sibuk, jamaah begitu menyambut. Ini baru kehadiran Mumui yang memang antara langit dan bumi dengan Nabi Muhammad. Tidak ada sekutu kukunya pun dengan Nabi Muhammad. Tetapi beginilah cara jamaah masjid Al-Mubalik. Bahkan ada yang ngomong, ya Allah kecil amat Ustaz. Mudah-mudahan dengan bahagianya malam ini Allah bahagiakan nanti di akhirat. Abu Lahab saja bahagia kelahiran Nabi, kasih di keringanan sama Allah setiap hari Senin, keluar dari jemarinya air karena bahagia kelahiran Nabi. Bagaimana dengan jamaah Masjid Al-Mubalik? Mumui yakin Allah bahagiakan, Nabi Muhammad akan bahagiakan kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang kita rayakan ini beliau lahir dalam keadaan yatim. 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal, Abdul Muthalib. 6 tahun kemudian ibunya meninggal, dititipkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu 8 tahun kemudian meninggal Abdul Muthalib, dititipkan kepada pamannya Abu Thalib. Pun meninggal Abu Thalib setelah beliau mulai beranjak dewasa. Setelah itu menikahlah. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, pun Siti Khadijah diistirahatkan oleh Allah. Maka saat itu perjuangan Nabi Muhammad hampir saja putus asa karena cecaran, hinaan, caci makian pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Pun begitu juga dengan Abu Jahal
Nggak boleh, ya nggak boleh. Berbeda dengan anak kita zaman sekarang, Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang dekil. Anak-anak zaman sekarang pembangkang kebanyakan. Benar nggak? Betul nggak? Dirasa tidak dirasa anak-anak zaman sekarang kurang lehernya sudah berani kepada orang tuanya. Banyak emaknya lagi ngomong sama anaknya, anaknya malah mengejek emaknya, bercanda. Nauzubillahimin. Kalau dulu waktu Mumi masih kecil, ya sedikit gede lah. Sedikit gede. Mumi itu takut dengan kata-kata awas dari orang tua. Cuman bahasa awas dari orang tua Mumi takut. Awas ya, anak sekarang jangankan kalimat awas, diancam sama orang tuanya pun tetap gak gentar, masih berani. Polisi diajakin berantem, anak-anak yang sekarang. Maka kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah dibimbing supaya akhlaknya menjadi akhlakul karimah, menjadi pewaris pecinta Nabi Muhammad SAW. Maka Mumi titip, Bapak Ibu boleh rajin tahajud, Bapak-bapak boleh rajin baca Quran. Tapi mohon maaf Pak, apakah Bapak sudah mengingatkan anaknya untuk beriman kepada Allah? Apakah ibu-ibu sudah mengingatkan kepada anaknya, hei anak perempuanku, tutup aurat kalian? Apakah bapak-bapak sudah menyampaikan kepada anak-anaknya, hei anak-anakku, kerjakan sholat? Bapak Ibu, Pak, mohon maaf, kewajiban kita seorang ayah itu nyuruh anaknya sholat. Terserah anaknya sholat atau tidak, nggak masalah. Yang penting bapak punya kewajiban memerintahkan, wajib untuk mengingatkan anaknya sholat. Walaupun bapaknya nggak pernah sholat, tapi wajib Pak. Wajib itu kewajiban orang tua. Walaupun bapaknya belum rajin sholat, wajib mengingatkan anaknya sholat. Mohon maaf, sebab nanti pada akhirnya di akhirat kita Pak yang ditarik-tarik sama anak. Walaupun bapak rajin ke masjid, anaknya nggak sholat, di akhirat disidang oleh Allah, dihisab oleh Allah, anak nyariin kita Pak sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini semakin memperhatikan anak-anaknya. Sebab ada bahasa orang kampung begini, biarin, yang penting anak saya hidup walaupun nggak ngaji nggak sholat. Nauzubillahi min dzalik. Hidup ini bukan tentang dunia, guys. Hidup ini bukan tentang harta. Hidup ini bukan tentang ya hanya semata-mata hidup. Tapi kita akan mati. Dunia akan berakhir. Merdeka Palestina, siap-siap kita. Ada salah satu tanda kiamat, dunia sudah menghitung detik dan menit ketika Palestina sudah mengibarkan bendera kemerdekaan. Lalu Israel mengakui kekalahan. Disitulah nanti akan muncul di mana berita dunia akan berakhir. Waspadalah. Maka kita jangan terlalu senang-senang di Indonesia ini. Mereka saudara kita yang di Palestina saat ini menetes darah, menetes air mata, memohon doa kepada kita. Mudah-mudahan ada kemenangan orang-orang Palestina. Amin. Ibu-ibu, sering pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak sering pengajian. Ingat Bu, ngaji itu, masuk ke majelis taklim itu adalah bekal kematian. Sebab hidup bukan hanya sekedar urusan perut dan makan saja, tapi ini urusan kematian kita sudah akan dipikirkan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita tidak akan abadi hidup di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul. Ibu bapak, hari ini kita makan enak, hari ini kita badan masih seger, hari ini dengerin ceramah ketawa kiki
sudah diintai oleh malaikat Israel. Betul? Mati itu pasti. Yang namanya kematian itu sudah jelas. Dan pada akhirnya kita sudah menyaksikan orang yang mati tidak ada hidup lagi. Betul? Maka persiapkan diri kita. Siapapun kita, kematian akan datang. Entah muda, entah tua. Kalau yang tua jangan diomong lagi, dan kemana lagi yang tua mah. Ini ngejar yang muda-muda. Betul? Yang merasa masih kuat. Yang namanya mati itu sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Sistem cabut karena memang sistemnya cabut. Jadi acak. Kadang kakeknya yang sakit, cucunya yang meninggal duluan. Banyak orang yang memang kebetulan yang di rumah sakit saudaranya yang nengok duluan yang mati. Kita nggak tahu. Maka dengan ngaji itulah nantinya akan menjadi bekal menuju akhirat. Amin ya Rabbal. Ibu bapak, kembali ke Yasar Al-Atok. Orang Yahudi dulu, ibu bapak, pegangannya kitabnya Taurat. Setelah meninggalnya Yasar, apa penasaran? Apa sih yang membuat ayahanda saya melarang untuk mempelajari satu lembar dalam kitab Taurat? Ternyata bapak ibu, setelah dibuka ini kotak, dibaca satu lembar itu, isinya adalah di dalamnya akan lahir manusia akhir, manusia yang mulia, nabi yang agung, Sayyidul Anbiya, Khatamin Nabiyina, penutup para nabi dan rasul. Lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Kalau nama di langitnya Ahmad, nama di buminya Muhammad. Ketahuilah bapak ibu, orang Israel dulu itu sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum lahir. Cuman anggapan orang Israel, Muhammad itu lahir dari garisnya Nabi Ishak. Karena Nabi Ibrahim itu istrinya dua kiai istrinya. Dua. Nabi Ibrahim istrinya dua. Pertama Siti Sarah, kedua Siti Hajar. Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Disediakanlah oleh Nabi Ibrahim Al-Aqsa. Nabi Ismail lahir dari Siti Hajar. Disediakanlah Masjidil Haram. Pada hakikatnya Nabi Ibrahim itu menyediakan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail, Al-Aqsa untuk keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan keturunan banyak dari kalangan Nabi, dari kalangan Bani Israel. Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada keluarganya dari saudaranya Nabi Yusuf, namanya Yahudi dan Israel. Makanya disebutnya kalangan Bani Israel. Nabi yang paling banyak melahirkan keturunan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Banyak melahirkan keturunan Nabi Ibrahim alaihi. Kalau orang anak-anak kita nggak dikasih tahu, mereka nggak bakal paham. Nabi Ishak terus anaknya berkembang biak, para nabi ke bawah, mewarisi kitab Taurat terus sampai ke bawah. Dulu orang-orang Israel itu kenal Nabi Muhammad karena mereka tahu bakal lahir Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ibrahim. Cuma orang Israel berharap itu lahir dari garisnya Nabi Ishak. Bahkan orang Israel dulu sebelum lahir Nabi Muhammad, kalau mau perang nyebutin nama Nabi Muhammad. Apa kata orang Israel? Ya Allah, bijahi Muhammad. Ya Allah, dengan keagungan Muhammad, berikan kami perang ini dalam kemenangan. Itu nyebutin Nabi Muhammad. Tapi nyatanya setelah Nabi Muhammad lahir, mereka pembangkang, mereka angkuh bahwasannya Muhammad lahir bukan dari keturunan Nabi Ishak. Maka kami tidak mengakui Nabi Muhammad itu nabi. Itulah kata orang Israel, Zionis Yahudi, yang sampai saat ini mereka ingin menguasai Palestina. Dan mohon maaf, mereka tidak ada pri kemanusiaan. Anak kecil mereka bunuh,
Nauzubillahimin. Mohon bahagia peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Mubalighin mudah-mudahan senantiasa menjadi jamaah yang dicintai oleh Allah, menjadi jamaah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu bapak jamaah masuk surga duluan, tolong panggil Mumuy. Ya, Bu, kalau ibu masuk surga duluan, panggil Mumuy. Karena Mumuy gak bisa jadi jaminan siapa tahu nanti di akhirat Mumuy gak tahu di mana. Mumuy hanya berharap saya disampaikan di atas panggung pengajian. Yang ngomong di depan ini bukan paling terbaik, yang ngomong di depan ini bukan paling mulia. Jangan pernah terkecoh dengan casing, betul? Yang pakai sorban ini bukan ahli surga, yang sarungan ini bukan ahli surga. Karena pakai sarung ini pengen bebas aja gitu, supaya mudah urusannya. Jadi jangan pernah terkecoh dengan casing. Yang dilihat itu hatinya kemana, ucapannya apa. Banyak kok zaman sekarang kadang-kadang pakaiannya cuma camping, tapi mulutnya santun, hatinya imannya kita nggak tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat sama Allah itu bukan casing, bukan ganteng, bukan cantik, bukan kaya, bukan jabatan. Yang dilihat sama Allah itu takwanya, takut kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan kehilapan. Kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.